Selamat pagi pemirsa, saya Den Lagustron akan menemani Anda dengan berbagai informasi terkini, di antaranya. Antisipasi longsor warga Nagori Silau Manik, Simalungun, gelar gotong royong. Keluarga jemput paksa jenazah PDP COVID-19 di Kota Medan. Polres Tanjung Balai amankan pria pecatan anggota TNI. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, guna mencegah longsor serta banjir di sekitar pemukiman warga, ratusan warga Nagori Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun menggelar aksi gotong royong. Derasnya arus air yang berasal dari perkebunan sawit PT PN 4 Marihat yang melewati Nagori Silau Manik saat musim penghujan membuat kondisi jalan di Nagori tersebut terancam putus akibat longsor. Terlihat sejumlah warga bahu-membahu mempersiapkan karung plastik yang berisi tanah dan beberapa plat besi atau lori yang ditempatkan aliran air yang menjadi titik rawan longsor. Dipimpin Pangulu Silau Manik Deliana, warga bergotong royong mengantisipasi longsoran tidak meluas. Menurutnya, gotong royong tersebut merupakan swadaya masyarakat dan dibantu pihak PT PN 4 Bah Jambi. Kegiatan ini sebenarnya sudah kami lakukan, ini minggu yang kedua. Yang pertama-tama ya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat saya, Nagori Silau Manik, yang mana mereka semua antusias karena mereka juga memikirkan desanya, Nagorinya, dan bukti cinta mereka mau bergotong royong untuk membenahi aliran air yang begitu derasnya sehingga membuat gorong-gorong yang ada di jalan utama Nagori Silau Manik ini retak. Sementara itu, tokoh masyarakat Ali Amsa mengatakan gotong royong tersebut merupakan kepedulian warga terhadap kondisi yang ada. Ya, seperti biasa yang sering kami lakukan, Pak, setiap ada anjuran dari pemerintah Nagori Silau Manik, ada kira-kira yang perlu dikerjakan, ya kami merasa serasa senasib penanggungan kan semua masyarakat ini, ya kami kerjasama. Seperti inilah Pak, kami kan lihat Bapak sendiri bergotong royong, penuh semangat, walaupun suasana seperti ini. Tapi begitupun kami juga mengucapkan banyak terima kasih partisipasi dari PTP 4 Nusantara Bah Jambi dalam hal ini cukup membantu kami. Tentunya dengan kondisi tersebut, masyarakat tetap berharap ke depannya pihak PT PN 4 tetap membantu masyarakat Silau Manik. Jo Ambarita melaporkan untuk Eva Rena TV. Lantaran tak mempunyai kartu keluarga sejak tahun 2015, pasangan suami istri yang memiliki tanggungan 4 orang anak dan bersama ibu kandungnya yang berdomisili di Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara, hingga kini belum menerima bantuan COVID-19 sama sekali dari pemerintah. Pasangan suami istri bernama Ama Ina Evi Mendova berdomisili di Desa Hili Salo, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, mengaku sampai saat ini belum menerima bantuan COVID-19 dari pemerintah. Ama Ina Evi sejak tahun 2015 sehari-hari bekerja di lahan penggalian pasir milik orang lain untuk menafkahi anaknya beserta ibu kandungnya yang masih tinggal bersama mereka di rumah berdinding papan beratap rumbia seluas 3 kali 4 meter. Hasil galian pasir seharga Rp75.000 setiap satu mobil pickup L300 tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, mereka tetap bertahan hidup dan pasrah. Sejak pulang merantau dari Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah, keluarga Ama Ina Evi Mendova ini tidak mempunyai kartu keluarga karena belum mengurus surat pindah di kala itu.
karena tidak mempunyai kartu keluarga menjadi alasan bagi pihak pemerintah daerah tidak mencatat nama mereka sebagai penerima bantuan berupa sembako dan bantuan tunai lainnya. Di masa pandemi COVID-19 ini layaknya seperti masyarakat lainnya. Mulai tahun 2015 kami nggak ada kena apa-apa pun. Jadi sudah pernah kami pergi ke kepala desa ya, atau kepala dusun. Terus orang itu minta cuma satu surat pindah. Terus kami ini gimana lah ngambilnya kan, orang kami jauh pindahnya dari Aceh sana. Terus ya karena nggak ada ya, makanya seperti inilah kehidupan kami sampai sekarang. Bantuan apapun nggak ada. Paket sembako kemarin dari provinsi yang diberikan gubernur itu apakah sudah diterima selama ini? Enggak. Belum Apapun pernah. itu nggak ada yang kena kami, nggak ada diterima. Iya. Sama sekali nggak ada. BLT dari dana desa juga? Enggak juga. Iya. Dari pemerintah daerah juga? Enggak. Belum ya? Semuanya nggak pernah. Apapun itu bantuannya dari kepala desa, dari gubernur, atau uang yang dibilang orang itu 600 juga nggak kena kami. Ini orang nggak mampu, nggak ada yang bantu. Ya beginilah nasib kami. Nggak ada satupun yang bantu. Kalau contohnya aja orang menerima atau sembako lah, kami cuma nengok-nengok aja. Ini aja udah orang udah menerima sembako kan, ya ampun, kan tengok-tengok aja, udahlah, gimana, pasrah aja kami. Aku juga kasihan, dia minta beras sama orang, makanya aku bilang menderita, memang menderita, nggak ada yang nolong. Makanya aku bilang hanya Tuhan lah semua yang tahu. Ya apalah kekuatan kami, cuma kayak gini aja lah, kerja 1 harian ya, baru pulang kayak gini. 1 hari cuma 1 mobil, kadang itu nggak dapat 1 mobil. Ironisnya lagi, selain kebutuhan keluarga yang serba kekurangan, rumah mereka yang berada di bantaran sungai kerap terkena banjir. Augumano Zega melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, 300 kg ganja disita petugas BNNK Mandailing Natal dari sebuah mobil ekspedisi. Ganja siap edar tersebut rencananya akan dibawa ke Provinsi Lampung. Beginilah suasana penangkapan sebuah mobil ekspedisi bermuatan 300 kg ganja kering oleh tim berantas narkotika BNN di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Medan, Padang. Petugas berhasil mengamankan sebanyak 300 kg ganja kering di dalam bak sebuah mobil ekspedisi yang sedang melintas di Pasar Laru, Kecamatan Tambangan, Mandailing, Natal. Ganja kering dikemas rapi di dalam 15 karung dan ditutupi terpal guna mengelabui petugas. Dari hasil interogasi yang dilakukan, ketiga pelaku yakni FN yang berprofesi sebagai sopir, MY dan AN sebagai kernet ekspedisi akan membawa ganja tersebut ke wilayah Lampung dan Malang, Jawa Timur. Ketiga pelaku yang sudah 2 kali melakukan aksinya ini mengaku hanya sebagai kurir ganja yang nantinya menerima imbalan dari bandar sebesar Rp500.000 untuk 1 kg ganja. Ya, yang pertama 30 kilo dan yang kedua yang inilah. Yang pertama berapa kilo tadi? 30 kilo pakai apa? Sama, truk. Truk juga. Biasanya apa muatan lain selain ganja ini di truk? Apa yang dapat dari Medan? Yang dapat dari Medan ya? Ya, Yang 30 kemarin diantar kemana? ke Malang. Ke Malang ya. Naik truk juga ya? Ya. Berapa upahnya biasanya? Kalau ke Malang 1 juta. 1 juta. Per kilo? Ya. Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal AKBP Ramlan, penangkapan ganja sebanyak 300 kg ini merupakan pengembangan dari kasus penemuan ladang ganja sebelumnya di kawasan Bukit Torsihite beberapa waktu lalu. Ini perilaku mereka udah berapa kali pengakuan mereka? Pengakuan mereka 5 kali. Tetapi kami sudah melakukan penyelidikan kepada mereka ini sudah 5 kali, bukan sekali aja. Ini kebetulan mereka dapat kali ini. Ya. Ini yang kelima yang dapat, yang 4 berarti berhasil. Enggak, 4 kali kami gagal.
mengungkap mereka ini. Alhamdulillah yang kelima ini baru kami temukan berikut dengan para buktinya. Apa mereka udah target, Bang? Memang sudah target, ya. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 114 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Hendra Rangkuti melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumun hari ini pagi masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Salah satu keluarga melakukan upaya penjemputan paksa jenazah yang diduga terpapar COVID-19 di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Pihak keluarga menolak pasien disebut meninggal dunia dengan status pasien COVID-19. Pengambilan paksa jenazah pasien dalam pengawasan COVID-19 terjadi di Kota Medan. Kejadian tersebut terjadi di salah satu rumah sakit Jalan AR Hakim Medan. Terlihat puluhan anggota keluarga yang tidak terima jenazah tersebut sebagai pasien dalam pengawasan COVID-19. Pihak keluarga melakukan upaya penarikan paksa jenazah untuk keluar rumah sakit dan membawa jenazah tersebut pulang ke rumah. Adu mulut antara pihak keluarga dengan pihak kepolisian yang melakukan penjagaan pun tak terhindarkan. Untuk menghindari aksi anarkis, akhirnya polisi pun membiarkan keluarga korban membawa jenazah tersebut pulang ke rumahnya di kawasan Jalan Mandala, Kota Medan. Dengan menggunakan angkutan umum, akhirnya jenazah PDP COVID-19 dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Menurut keterangan tim dokter rumah sakit, pasien tersebut masuk ke rumah sakit pada 30 Juni kemarin, berdasarkan pemeriksaan dan tes rapid yang mengarah ke gejala COVID-19. Dari hasil pemeriksaan kita, gejala, kemudian hasil foto toraks, kemudian tadi sempat di rapid test, semuanya mendukung ke arah ya wabah lagi virus COVID-19 ini. Jadi kita bilang itu pasien PDP, diambil secara paksa. Udah kita jelasi secara edukasi yang baik lah pokoknya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Seribuan massa dari sejumlah organisasi Islam di Kota Medan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Aksi protes berbagai ormas Islam ini menolak keras pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila yang saat ini masih digodok di Senayan. Seribuan massa aksi dari berbagai elemen organisasi Islam berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Mereka mendesak anggota dewan di daerah ini untuk menyampaikan aspirasi mereka, menolak pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang kini masih bergulir di DPR RI. Massa menilai RUU tersebut bakal meruntuhkan dasar negara yaitu Pancasila. Menurut massa aksi, Pancasila sudah final dan tidak perlu dirubah lagi. Aksi ini diwarnai dengan pembakaran simbol paham komunis yang ditengarai akan bangkit kembali jika RUU HIP disahkan jadi undang-undang. Kericuhan hampir pecah saat massa melihat ada spanduk peringatan Hari Lahir Pancasila yang terpasang di gedung Dewan. Mereka memprotes kata gotong royong yang tertulis dalam spanduk. Spanduk tersebut lantas diturunkan diiringi takbir peserta aksi. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Dewan segera menghentikan pembahasan RUU yang berpotensi merubah sila-sila Pancasila. Selain itu, massa juga meminta agar aparat memeriksa orang-orang yang menggagas RUU tersebut dan jika berbentuk organisasi harus dibubarkan. Ditolak tanpa reserve. Mau ditukar namanya PIP kah, ZIP kah, kita tolak habis. Kita nggak menerima Pancasila jadi gotong royong, ketuhanan yang Maha Esa jadi ketuhanan berkebudayaan, tidak ada itu semua bullshit aja. Itu membuat orang Islam terpinggirkan.
Jadi tidak usah. Sudah teruji 74 tahun lebih Pancasila yang ada ini merekatkan kebangsaan kita. Dan ini adalah kesepakatan. Kalau kesepakatan ini dicabut, ya kita umat Islam tarik diri semua. Bubar negara ini. Kami mewakili daripada masyarakat, daripada rakyat Indonesia, tidak ingin daripada undang-undang HIP ada di negara Indonesia ini. RUU HIP tidak boleh ada di negara Indonesia ini. Aksi seribuan massa ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Puluhan personil polisi anti huru-hara disiagakan di halaman gedung Dewan. Sementara anggota Dewan yang menerima massa aksi berjanji akan meneruskan aspirasi massa. Mereka juga sepakat pembahasan RUU tersebut dihentikan. Daniel Pekuwali melaporkan untuk Eva Arena TV. Serang polisi dengan senjata tajam, mantan polisi ditembak. Tersangka diketahui baru bebas dari Lapas Tanjung Gusta dalam kasus pencurian sepeda motor. JHS, mantan anggota kepolisian ini terpaksa ditembak kakinya oleh petugas Polsek Medan Timur yang melakukan penyergapan saat tersangka bersama dua rekannya H dan T sedang pesta narkoba di Jalan Bukit Barisan Gang Pandan, Medan, Sumatera Utara. Langkah ini diambil oleh petugas karena mantan anggota polisi ini berusaha melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam kepada salah seorang anggota polisi. Dari penyergapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti senjata tajam dan alat hisap sabu-sabu. Dari catatan kepolisian, mantan anggota Polres Simalungun ini dipecat karena lari dari tugas pada 2015 silam. Tersangka juga diketahui baru bebas dari Lapas Tanjung Gusta Medan pada Desember 2019 lalu atas kasus pencurian sepeda motor. Di rumahnya di Jalan Bukit Barisan dilakukan perlawanan oleh tersangka dengan menggunakan golok dan menggarukkan. Pelaku ada polisi ya bang, benar bang? Menurut informasi dia mantan polisi, disersi, pelarian dari polisi, pecatan. Karena secara refleks saya ngambil ini, tapi enggaknya saya balik lagi pada belakang, balik gantian ini saya bawa, enggak, istilahnya refleks aja gitu bang. Pada saat digerebek lagi mati? Enggak, udah jam dibersihkan. Udah selesai. Udah lama dipecat bang? Tahun berapa? 2015. Akibat perbuatannya, mantan anggota polisi ini dijerat dengan pasal berlapis, yaitu kasus narkoba dan penyerangan terhadap petugas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini pagi masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Satuan Polres Tanjung Balai amankan seorang pria pecatan anggota TNI beserta dua rekannya melakukan tindakan percobaan pembunuhan berat. Diduga korban menggelapkan sabu-sabu milik teman tersangka yang masih DPO oleh tim khusus anti bandit. Seorang pria berinisial UD, pecatan TNI bersama kedua temannya HK dan AN, melakukan penculikan dari rumah korban di Jalan Pandan, Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Tanjung Balai. Korban diduga menggelapkan sabu-sabu milik temannya WD yang masih daftar pencarian orang Polres Tanjung Balai.
Percobaan pembunuhan berat dilakukan 3 tersangka dengan menggunakan pisau dan batu bata serta lakban. Korban disekap di dalam mobil dan dianiaya tersangka saat menuju Jalan Bandar Pulau Asahan. Kejadian ini menyebabkan luka berat di bagian tubuh, wajah, dan kepala. Kemudian tersangka menabrak mobil ambulans dari belakang dan saat bersamaan, mobil patroli Polsek Pulau Raja melintas dan mendengar korban berteriak minta tolong. Akhirnya ketiga pelaku berhasil diamankan Polres Asahan dan langsung diserahkan ke Polres Tanjung Balai. Nah ini foto korban, luka pada kepala, wajah, mulut, hidung, ya bagian kepala karena itu sempat ditumpur pakai batu ini, pakai pisau dan kepala itu dilakban, ya memang sangat kejam, sadis, ya. Ini maka kami terapkan pasal yang berlapis, ya, baik 338, 351, 170. Secara bersama-sama mereka sengaja menyekap, merampas hak kemerdekaan orang lain sehingga orang lain tidak bisa berbuat apa-apa, ya, dengan unsur kekerasannya sudah terpenuhi. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sebanyak 216 pekerja migran ilegal asal Kabupaten Asahan pulang kampung setelah pemerintah daerah memohon fasilitas pemulangan warganya. Pemulangan para pekerja dikarenakan ratusan warganya yang bekerja di Malaysia ini sudah tidak bekerja lagi. Sebanyak 216 pekerja migran ilegal asal Kabupaten Asahan tiba di terminal penumpang Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ratusan pekerja yang tiba langsung disterilkan menggunakan protokol kesehatan COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan suhu tubuh. Para pekerja migran ilegal pulang kampung ke daerah asalnya setelah tidak bekerja lagi di Malaysia setelah negeri jiran tersebut menerapkan lockdown. Pemulangan ratusan pekerja atas permohonan pemerintah Kabupaten Asahan karena warganya sudah terlantar dan tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah air. Semua 216 keluarga Asahan, ya. Dan kita bekerja sama dengan KBRI kita di Kuala Lumpur dan semua data-data itu sudah terdaftar di KBRI sehingga kita keluar dari Malaysia ini sudah tidak ada masalah. Kalaupun ada administrasi yang kurang itu sudah diselesaikan secara baik. Pak, informasi yang beredar Pak, ada warga lain Pak seperti Pulau Jawa, bisa Bapak jelaskan apakah ini hoax atau gimana Pak? Nggak ada. Ini semua Asahan. Ya. Semuanya Asahan, tidak ada yang dari luar. Dan ini tidak bayar. Ini ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Asahan. Semua. Kita cek dari sana dan informasi dari petugas-petugas yang di Malaysia, kita dalam keadaan sehat. Namun demikian, sesuai dengan SOP kesehatan, tetap kita laksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan kita lakukan. Nanti dari sini tetap akan dirapid test. Dari 216 pekerja migran asli warga Asahan yang dipulangkan tanpa dikenakan biaya apapun dari pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Agusran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.